Lihat, ringnya nggak jatuh kan? Dia tersangkut di rantai. Bukankah itu sudah menjadi bukti atas semangat dan keyakinanmu terdahulu sampai kau masih bisa berdiri kokoh saat ini? Ayolah. Oke. Saya ada permainan. Ini ada ring dan ada rantai. Nah, coba kita lihat ya. Ini sebenarnya simpel sekali. Saya akan masukkan dari bawah. Setelah itu saya akan lepas. Sesuatu yang dijatuhkan pasti akan jatuh ke bawah. Nggak mungkin jatuh ke atas kan ya. Oke, kita coba aja. Ya. Kalau saya lepas, bakalan jatuh nggak ini? Ya, secara logika pasti jatuh lah ringnya ya. Tapi kita akan belajar untuk mewujudkan keyakinan kita. Sekarang bantu saya, bagi Anda semua. Kita yakin bahwasanya ring ini nggak bakalan jatuh. Sama-sama yakin yuk. 1, tambah yakin. 2, semakin yakin. 3, yakin banget kalau ringnya nggak bakalan jatuh. Lihat, ringnya nggak jatuh kan? Dia tersangkut di rantai. Saya yakin keyakinan Anda membantu keyakinan saya untuk membuat ring ini tidak jatuh dan malah terikat. Oke, ini simple, masalah keyakinan teman-teman. Sebenarnya kalau kita membahas masalah keyakinan itu masalah yang saya yakin semua teman-teman bisa yakin. Ya cukup yakin aja intinya, nggak mungkin memerlukan keahlian khusus kan untuk yakin. Dan tanpa ada teori dan yakin saja, ya sudah. Masalahnya adalah seberapa tinggi tingkat keyakinan kita. Ini ada sebuah cerita yang menarik antara kerajaan Wakanda dan kerajaan Wadinda. Dulu kerajaan ini sangat-sangat makmur dan segala kesejahteraan ada di sana. Mulai dari pangan, sandang, dan papan. Bukan papan tulis, papan. Ya tempat tinggal maksudnya. Namun akhir-akhir ini kerajaan Wakanda itu menjadi ruwet dan hampir runtuh. Banyak kemiskinan, kejahatan, sumber pangan dan kekayaannya semakin menghilang. Itu berbeda dengan kerajaan Wadinda yang malah makin subur. Nah, singkat cerita, Raja Wakanda ini mengirim utusannya untuk mempelajari teknik apa yang dilakukan oleh kerajaan Wadinda karena masih eksis dan makin berjaya sampai sekarang. Nah, setelah utusan itu sampai, kemudian ia memberikan salam, memberitahukan keadaan kerajaannya saat itu yang hampir runtuh. Bukannya disambut baik, malah sang utusan ini dijebloskan ke dalam penjara oleh sang Raja Wadinda. Dan penjaranya itu benar-benar tertutup. Hanya satu lubang yang ada di pintu. Kemudian sang raja dari kerajaan Wadinda ini menghampiri sang utusan. Dari lubang kecil itu dia berkata kepada sang utusan, selama pohon itu belum tumbang, maka kamu tidak akan dibebaskan dari penjara ini. Kemudian sang utusan melihat pohon itu dari lubang segi 4 yang kecil itu. Waduh, pohonnya besar, kokoh, tinggi. Bayangkan. Kalau kita berpikir mungkin ini adalah persyaratan yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa keluar dari penjara itu ketika pohon itu runtuh? Ya sama halnya, lu nggak bisa keluarlah dari sini. Lu bakal ada di situ terus. Sama saja dengan penjara seumur hidup. Maka sang utusan pun terus berpikir, bagaimana caranya pohon itu bisa runtuh? Detik berganti menit, berganti jam, berganti hari. Dengan semangat dan keyakinan untuk bebas dari tempat itu, ia terus melihat pohon itu. Sembari terus berkata dalam hatinya, tumbang kau, tumbang kau, tumbang kau. Minggu berganti bulan, dan beberapa bulan ia terus menatap pohon itu dan dengan keyakinan dan semangatnya untuk bebas. Dan benar saja, suatu hari pohon itu benar-benar tumbang. Tiba-tiba ada petir, bang, menghantam pohon itu. Akhirnya pohon itu tumbang. Mendengar hal itu, Raja Wadinda senang. Dan kemudian dia membebaskan sang utusan dari kerajaan Wakanda. Dan saat sang utusan ingin pamit pulang, sang raja ini memberikan pesan, berikan ini kepada rajamu. Singkat cerita, setelah kembali ke kerajaannya, sang utusan menceritakan semua hal yang dia alami sampai dia di penjara, kemudian dia bagaimana terbebas dari penjara kepada sang raja itu. Dan terakhir, dia memberikan surat. Ini ada pesan dari kerajaan Wadinda. Saat sang Raja Wakanda membuka lembaran kertas itu, bagaimana kerajaanmu bisa makmur, bisa berdiri kokoh,
bisa berjaya kalau seluruh rakyatmu itu menginginkan kamu untuk jatuh? Dan bagaimana kamu masih berdiri kokoh kalau semua rakyatmu berpikiran sama untuk membuatmu itu runtuh? Utusanmu itu, aku uji dia dengan cara memenjarakan dia. Dan syarat bebasnya adalah ketika pohon di hadapan penjara itu runtuh. Tapi dengan semangat dan keyakinannya yang kuat itu, ia bisa menumbangkan satu pohon tanpa harus menyentuhnya. Lantas bagaimana jika seluruh wargamu dengan keyakinan yang sama untuk menumbangkan raja sepertimu? Apakah itu mustahil terjadi? Setelah membaca surat itu, sang raja tertunduk dan menitikkan air mata. Saudaraku, apa yang membuat kita tidak yakin sama Tuhan? Apa yang membuat kita ragu akan hari esok? Mau makan apa? Masih bisa hidup enggak? Bayar ini, itu bagaimana? Dan seterusnya. Apalagi yang membuat Anda itu ragu dengan semua pemberian Tuhan sampai detik ini? Bukankah itu sudah menjadi bukti atas semangat dan keyakinanmu terdahulu sampai kau masih bisa berdiri kokoh saat ini? Ayolah, jangan hanya sekedar PPKM atau pandemi malah membuat keyakinan kita itu berkurang. Sudahlah, terserahnya mereka orang-orang kaum atas ingin melakukan apa, ingin menghimbau apa, ingin mengeluarkan aturan apa. Terserahnya. Cukup mulai detik ini tingkatkan lagi keintiman Anda dengan Tuhan Anda. Hanya ada Anda dan Tuhan Anda. Karena Dia Maha mendengar lagi menepati janjinya. Bukankah dalam firman-Nya seperti itu? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tak pernah mengingkari janjinya. Saudaraku, Anda yang saat ini kebingungan, tak punya apa-apa, hampir putus asa, Tuhan tak pernah meninggalkan Anda. Camkan itu, datangi Dia, curahkan semua keluh kesah Anda. Setelah itu, berbahagialah dan kerjakan apa yang seharusnya Anda kerjakan. Tetap semangat dan tetap hidup.